apa pendapat kamu mengenai LGBTQ+? Menurut gue LGBT itu sebuah sexual preference yang dimiliki oleh manusia, beberapa manusia mungkin yang ada di dunia ini, dan it's some kind of preferensi yang mana mungkin menjadi apa ya, itu menjadi sebuah bawaan atau bukan menjadi suatu pilihan, tapi di mana hal tersebut harus bisa diterima oleh orang itu gitu. Menurut aku LGBT itu pilihan seseorang sih, dan emang nggak bisa dipaksain buat mereka nggak LGBT gitu misalnya. Jadi itu pilihan mereka masing-masing. Oke, kalau pendapat saya pribadi sih ya, LGBTQ+ itu di Indonesia masih tabu ya. Jadi kayak masih banyak orang yang menentang, tapi ada juga yang mulai menerima nih makin kesini. Tapi berdasarkan beberapa agama juga kan ada ya yang menganggap LGBTQ+ itu hal yang salah. Tapi kalau saya pribadi sih saya bersikap netral. Jadi saya tidak mendukung tapi tidak menentang juga. Tapi ya mereka juga harus diakuin sama manusia. Ya gitu. Netral. Ya orang yang sama jenis yang saling suka. Udah gitu aja. Ya ada dua sudut pandang. Kalau kita lihat dari agama, tentunya ini hal yang tidak diperbolehkan, karena seperti yang kita ketahui Allah menciptakan seseorang itu dengan pasangannya, dan itu tidak dengan sama jenis. Kalau pendapat saya sendiri, saya tidak menyetujui-nya, tapi itu hak seseorang dalam memilih apa yang ia mau dalam kehidupan love life dia. Jadi saya tidak menentang atau saya tidak menentang hal-hal seperti itu, tapi saya tidak menyetujui. Kalau Cici ada kayak temen yang LGBT gitu gak? Ada sih, tapi kayak lebih ke kenal aja daripada temen. Gue punya temen yang kebetulan dia LGBT. Saat ini sih saya tidak punya teman LGBTQ+. Ada yang langsung ngomong ke gue bahkan dia tuh LGBT. Sejauh ini sih belum ada. Punya? Nggak punya. Jujur kalau baperan ini mungkin sepengetahuan gue nggak ada ya, tapi mungkin kalau misalnya ada teman yang mungkin cara diem-diem ternyata dia punya orientasi seksual kayak gitu, gue nggak tahu. Tapi sepengetahuan gue sih kayak gue nggak ada teman yang kayak gitu sih. Punya. Kalau saya sendiri sih nggak ada sih. Sejauh ini saya tidak mempunyai teman yang LGBTQ+. Kamu bakal terganggu nggak kalau ada kayak kehadiran orang yang LGBTQ+ itu? Ya karena nggak deket, dan ya menurut aku nggak mengganggu juga sih. Jadi ya biasa aja sih. Jadi sebenarnya dibandingkan karena dia LGBT, lebih balik ke orangnya kayak gimana gitu sih sebenarnya. Kalau misalkan gue deket sama temen gue yang LGBT gitu, gue nggak pernah ada merasa risih atau keganggu sih sama kehadiran dia gitu. Bahkan emang si temen gue ini juga nongkrong sama gue, baik itu di mungkin dalam lingkungan kampus atau di luar kampus juga gue tetap nongkrong, dan menurut gue itu bukan menjadi suatu hal yang hal yang mengganggu gitu buat gue. Jadi sejauh ini enggak mengganggu sama sekali. Kalau terganggu sih enggak ya, selama yang LGBTQ+ itu tidak bertindak yang aneh-aneh kepada saya, jadi saya tetap menghargai aja. Ada sih, karena gue nggak pernah melihat teman gue based on orientasi seksualnya. Kalau gue, jadi ya gue biasa aja sebagai teman ke teman. Jadi kayak menurut gue juga rada aneh sih kalau misalnya melihat seorang atau nge-treat seorang based on their sexual orientation. Tapi ya sebenarnya mungkin kalau gue bilang aneh juga nggak bisa, karena kan balik lagi kan tentang pendapat lo terhadap LGBTQ+ itu sendiri. Kalau gue pribadi sih enggak sih. Awalnya sih jujur aku agak
agak terganggu sih, aku agak bingung gitu harus ngapain. Soalnya keadaannya memang cuman berdua gitu dan dia kayak bilang dia LGBT gitu. Dan mungkin abis itu dia jelasin lagi gitu. Terus ya udah, dengan berjalannya waktu aku juga nggak terlalu nanggepinnya seperti itu, dan juga aku respect pilihan dia, pilihan love life dia LGBT seperti itu, dan aku nggak nganggap dia beda. Sebenarnya LGBT kan, kalau misalnya LGBT itu kayak terbagi dua, yang kayak emang dia LGBT lebih ke arah cewek. Ini lebih ke yang G ya, yang gay gitu. Lebih ke arah cewek, dan juga ada yang lebih ke arah cowok. Kebetulan punyaku teman-temannya itu yang lebih ke arah cewek sih gitu. Jadi justru yang kayak gitu kayak orangnya lebih seru gitu untuk kayak jalan bareng, terus kayak buat bergaul bareng gitu. Kayak soalnya dia tuh punya dua perspektif, dari sisi cowok tapi juga dari sisi cewek gitu. Jadi kalau misalnya kita kayak cerita atau misalnya kayak curhat sama dia, juga kayak seru-seru aja gitu. Kayak ngomongin semua hal tuh kayak nyambung-nyambung aja gitu. Daripada kayak ada beberapa orang kan mungkin kayak apaan sih LGBT gitu. Tapi menurutku selama orang itu kayak seru ataupun kayak tetap oke-oke aja sama kita, menurutku it's okay sih gitu. Saya tidak merasa terganggu atas kehadiran mereka selama tindakan-tindakan atau perbuatan yang mereka lakukan itu juga tidak mengganggu kegiatan saya pada umumnya. Lanjut, kalau misalnya ada orang yang LGBTQ+ gitu, itu bakal kamu perlakuin beda gak dengan orang lainnya gitu? Kalau aku sih selama dia biasa-biasa aja juga, ya aku nggak membedakan sih, dan emang nggak pernah, mungkin karena aku nggak ada temen yang bener-bener deket banget, atau aku nggak tahu gitu ya kalau dia LGBT gitu. Sebenarnya sejauh ini lingkungan pertemanan saya belum ada ya LGBTQ+ gitu, jadi saya belum pernah berbaur secara langsung dengan LGBTQ+. Tapi kalau saya sendiri sih pastinya asal dia tidak bertindak yang aneh-aneh, saya bakal tetap berteman biasa aja sih. Sama aja sih sebenarnya, karena menurut gue gimana cara gue memperlakukan itu bukan based on his or her sexual preferences gitu. Itu ya emang pure dari gue punya hubungan yang baik, we have a good relation as friends, and menurut gue sexual orientationnya dia itu nggak it doesn't bother me at all gitu. Jadi nggak ngebuat gue merubah gimana cara gue treatment dia sebagai teman gitu. Ya selama respon dari dianya sama seperti orang lain, mungkin perlakuannya juga akan sama. Tapi kalau responnya agak berbeda, misalkan dari cara dia berinteraksi, mungkin akan sedikit berbeda, tapi bukan berarti seperti mengucilkan dia, tidak juga. Enggak sih, tapi mungkin emang yang temanku ini emang dia lebih sensitif gitu ya. Kayak kalau misalnya kita melakukan suatu hal, dia emang lebih sensitif, tapi untuk perlakuannya nggak dibedain sih. Buat gue memperlakukannya itu tetap sama, cuma ya balik ke tadi, mungkin gue ada pikiran-pikiran di kepala gue yang mungkin seharusnya gak gue pikirin, tapi karena dia berbeda, jadi gue kepikiran-pikiran selintas dua lintas gitu. Kamu setuju gak sih kalau misalnya dilegalkannya pernikahan sesama jenis gitu? Gue ngerasa itu bakal sulit banget sih sebenarnya untuk terjadi di Indonesia. Maksudnya di US aja yang udah liberal itu baru dilegalin kayak beberapa tahun lalu. Gue masih termasuk lama juga gitu untuk melegalkan pernikahan sama jenis, apalagi di Indonesia yang benar-benar menurut gue orangnya masih banyak banget orang yang konservatif dan untuk menerima pernikahan sama jenis tuh there's a whole different level. Jadi kalau gue I would say ya gak apa-apa aja sih kalau gue, karena
gue ngerasa juga kayak ya kalau mereka menikah ribet apa ya, dampak di gue juga nggak ada juga gitu. Gue nggak merasa terberatkan juga. Maksudnya mereka juga kalau nikah, gue juga nggak ngebiayain pernikahan mereka, gue nggak susah atas pernikahan mereka. Jadi gue merasa kayak ya kalau misalnya lo pengen nikah, kayak lo free untuk nikah sama siapapun, lo berhubungan sama siapapun, kalau menurut gue. Jadi tapi untuk secara hukum gitu ya, terus legal, I don't know man. Kayaknya that would be hard kalau di Indonesia. Tampaknya juga enggak ya, karena pada kodratnya bahwa manusia itu kan secara biologis adalah makhluk yang berkembang biak dengan cara ya kalau di hewan itu seperti mamalia, artinya harus ada laki-laki dan harus ada perempuan. Jadi kalau misalnya hanya laki-laki dan laki-laki, perkembangan atau produktivitas berkembang biaknya manusia itu bahkan akan jauh menurun jadinya. Jadi dan secara moral pun di agama yang saya anut sepertinya tidak dapat mempersatukan yang sesama jenis gitu. Kalau dari aku sih setuju-setuju aja ya, karena maksudnya ya kalau pernikahan kan berarti kayak dia emang suka satu sama lain, maksudnya kayak cinta nggak harus datang dari dua jenis kelamin berbeda gitu. Ini kayak belief di agama juga sih, maksudnya kalau misalnya beberapa agama kan emang kayak itu benar-benar nggak valid gitu kan, tapi kayak ya berdasarkan agamaku sih ya kita bisa sama orang yang emang kita cintai gitu, kayak gitu sih. Kalau dari aku mungkin belum lah ya, maksudnya ya diakuin aja dulu. Kalau untuk delegatin pernikahannya mungkin nanti dulu lah gitu. Mungkin karena kita hidup di zaman yang sekarang yang mana budaya-budaya barat tuh udah bukan mendominasi sih, tapi udah mulai teradopsi nih di budaya Indonesia, yang mana kan kita budaya itu kan lebih ke arah timuran gitu ya. Sampai sejauh ini sih mungkin kalau sampai dilegalkan menurut gue belum, atau mungkin enggak, itu juga gue nggak bisa pastiin, karena basically di Indonesia itu kita salah satu negara yang emang masyarakat atau warga negaranya itu mayoritasnya berpegang teguh terhadap agama, dimana kan kalau dilihat dari sisi spiritualnya si LGBT ini tidak dibenarkan gitu. Jadi menurut gue sejauh ini kayaknya a bit impossible for LGBT to be legalized gitu. Kalau sampai pernikahan sesama jenis, kalau menurut saya pribadi sih saya masih belum menyetujui gitu sih ya kalau untuk pernikahan. Menurut gua enggak. Mungkin ini harus ada kenapanya atau gimana? Iya, kenapa? Oke. Kalau ditanya kenapa, mungkin ya kita juga tahu lah kalau misalnya manusia itu seharusnya itu terkait dengan lawan jenis. Bahkan kalau kita belajar dari kecil juga kayak kalau kita mau punya anak ya kita harus ada cowok melakukan sesuatu sama cewek baru kita punya anak. Dari situ kita nggak tahu tuh kalau sebenarnya hal yang benar itu harusnya cowok sama cewek. Bukan berarti di masa yang sekarang kita dinilai generasi yang lebih open minded, bukan berarti kita harusnya menormalisasikan sesuatu yang salah. Karena kan kalau misalnya kita udah mengakui LGBT di Indonesia secara hukum, berarti kan secara langsung kita udah menormalisasikan sesuatu yang salah. Jadi menurut gue harusnya nggak dinormalisasikan, nggak diakui sih. Okay. Apalagi itu salah menurut gue. Berarti tadi kurang lebih udah menjawab bahwa lu nggak setuju bahwa pernikahan sesama jenis dilegalkan ya? Nggak setuju. Berbagai lembaga survei di dalam dan luar Indonesia menyebutkan bahwa ada sebanyak 3% kaum LGBT dari total penduduk Indonesia, atau jika dihitung, maka setara dengan 8 juta penduduk.
Namun, apakah ke-8 juta penduduk ini telah mendapatkan hak layaknya seorang warga negara Indonesia pada umumnya? Walaupun sebagian besar narasumber yang kami wawancarai bersikap netral, nyatanya 90% kaum LGBT di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar masih mengalami kekerasan dan diskriminasi. Hal ini membuktikan bahwa sikap menjunjung tinggi hak setiap warga negara di Indonesia masih tergolong minim pelaksanaannya. Perlu kita ketahui bahwa kita dapat memenuhi hak asasi manusia yang dimiliki oleh kaum LGBTQ+, tanpa harus bersikap pro terhadap gerakannya. Menghormati hak LGBTQ+, bukan berarti mendukung gerakannya di hadapan agama dan menjadikan kita keliru di mata agama ataupun negara. LGBTQ+ di Indonesia itu sebenarnya diakui, tetapi tidak dilegalkan. Kaum LGBTQ+ diakui oleh negara, karena bagaimanapun hak WNI harus tetap dilindungi tanpa memandang orientasi seksualnya. Namun, perihal ini tidak dapat dilegalkan di Indonesia. Mengapa? Karena menurut agama, apapun yang ada di Indonesia, LGBTQ+ tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan keagamaan. Hadirnya kaum LGBTQ+ sendiri juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, dimulai dari faktor genetik hingga faktor lingkungan. Jika seseorang dari kaum LGBTQ+ lahir dari faktor genetik, maka hal tersebut sebenarnya tidak dapat disalahkan ke suatu pihak tertentu. Namun, permasalahan dapat timbul ketika seseorang mengubah orientasi seksualnya karena faktor lingkungan atau faktor tren. Disinilah peran tokoh masyarakat atau keagamaan sangatlah penting. Mereka memiliki peran yang besar dalam mencerahkan serta memberikan edukasi kepada mindset masyarakat di Indonesia yang bahkan untuk mengakui keberadaan LGBTQ+ pun sangat susah. Kita sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi HAM harus menghargai hak dari kaum LGBTQ+ yang juga merupakan manusia, sesuai dengan sila keempat pada Pancasila. Walaupun seseorang termasuk dalam kaum LGBTQ+, bukan berarti orang itu tidak layak untuk tinggal dan hidup layaknya seorang warga Indonesia pada umumnya. Kita semua memiliki hak yang sama untuk tinggal dan hidup tanpa dibeda-bedakan. Pesan bagi para generasi saling menghormati. Teruntuk seluruh masyarakat Indonesia, jangan menyangkut pautkan segala sesuatu dengan agama. Walaupun kita adalah seseorang yang taat beragama, belajarlah menghargai sesama tanpa memandang latar belakang orientasi seksualnya. Teruntuk kamu dengan orientasi seksual LGBTQ+, jangan hanya mau dihargai, tetapi juga tunjukkan sikap menghargai. Bagian dari LGBTQ+, juga harus menghargai masyarakat lainnya dan tidak menuntut untuk dihargai secara sepihak.